Teman-teman, kita masuk ke pertemuan 13, bagian terakhir dari pembahasan tentang kontrol keamanan. Nah, keamanan teknologi itu sudah kita bahas di pertemuan 12 untuk bagian 1 yang mencakup 81 sampai 817. Nah, sekarang kita melanjutkan 818 hingga 834. Jadi, target pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan cara mengontrol keamanan ya, berdasarkan SNI ISO IC 27001 2022. Nah, dalam hal ini kita masuk ke lampiran A nomor 818 hingga 834. Kemudian detailnya Anda bisa baca di dokumen 27002 pasal 818 sampai 834. Baik, kita masuk ke pasal 818 ya. Nah, ini lampirannya di A8 nomor 18. Kontrolnya bernama penggunaan program utilitas privilege. Ya, ini serapan dari privilege. Kontrolnya adalah penggunaan program utilitas yang mampu membatalkan sistem dan kontrol aplikasi sebaiknya dibatasi dan dikontrol dengan ketat. Nah, ini penekanannya di sini ya. Jadi kalau ada utility software, program utilitas, maka harus dipastikan ya, yang memiliki privilege itu harus dikontrol. Nah, untuk memastikan penggunaan program utilitas tidak membahayakan, itu tujuannya ya. Jadi jangan sampai penggunaan software tertentu yang fungsinya biasanya juga penting ya, itu mengganggu keamanan. Ya, jadi jangan membahayakan kontrol sistem dan aplikasi dalam hal keamanan informasi. Nah, pedoman berikut ini diambil sebagian dari dokumen 27002, yaitu untuk penggunaan program utilitas yang dapat membatalkan sistem dan kontrol, itu harus dijadikan pertimbangan konsiderasi. Nah, sebenarnya sangat banyak, ada berapa ya, ini ambil sebagian panduannya. Yang A adalah limitasi penggunaan program utilitas sehingga jumlah minimum pengguna yang terotorisasi. Jadi dibatasi betul-betul penggunanya yang berkepentingan dan jumlahnya sedikit mungkin karena ini bisa membahayakan keamanan gitu ya. Penggunaan prosedur untuk identifikasi, autentikasi dan otorisasi. Jadi karena ini punya privilege maka harus diketatkan ya. Jadi harus dijaga betul keamanannya. Termasuk identifikasi unik dari orang yang menggunakan program utilitas itu. Nah, kemudian mendefinisikan dan mendokumentasikan level otorisasi. Jadi program khusus itu contohnya pembuatan backup dan restore. Itu kan mengambil alih atau melangkahi gitu ya aplikasi, fungsi aplikasi. Jadi ini harus ketat penggunaannya. Kita masuk ke 819, yaitu instalasi perangkat lunak pada sistem operasional. Jadi artinya kita mengontrol pemasangan perangkat lunak pada sistem yang sudah berjalan, yang sudah operasional ya. Nah, jadi kontrolnya adalah prosedur dan langkah-langkah sebaiknya diimplementasikan ya, untuk mengelola atau memanajemen instalasi perangkat lunak dengan aman. Jadi harus memastikan instalasi perangkat lunak baru itu update pun ya itu pada sistem yang sudah berjalan itu harus dipastikan aman. Jadi tujuannya adalah memastikan integritas sistem. Jadi jangan sampai sistem terganggu. Integritas itu artinya jangan sampai berubah sistem itu. Nah, sebenarnya ini yang paling utama ya, dalam pengertian yang lain pun harus diamankan. Maka ada kata dan di sini ya, mencegah eksploitasi kerentanan teknis. Jadi jika dalam software itu ada vulnerability, kerentanan, maka itu jangan sampai disalahgunakan. Ya, eksploitasi berarti penyalahgunaan dari sisi gangguan keamanan ya, untuk mengganggu keamanan. Jadi dipastikan software yang baru itu tidak integritasnya tidak terganggu ya ketika memasang dan tidak terjadi penyalahgunaan. Jadi pedomannya ada di 27002, ini sebagian yang kita pelajari. Pedoman berikut sebaiknya dipertimbangkan dalam rangka memanajemen perubahan. Jadi dan instalasi. Jadi perubahan itu bisa update, bisa menambah yang baru. Harus dipastikan aman karena sistem sudah operasional ya. Nah, panduannya ini sebagian A, melakukan pembaruan perangkat lunak operasional
hanya oleh administrator yang terlatih. Ini penting ya. Jadi tidak sembarang orang dapat mengupdate, menginstall gitu ya. Jadi pastikan orang itu sudah menguasai cara menginstal yang aman. Memastikan bahwa hanya kode yang telah disetujui. Jadi kode atau program itu harus sudah disetujui ya, yang dapat dieksekusi dan dijalankan pada operasional itu. Nah, tentu saja ini melibatkan pihak yang bertanggung jawab ya, disetujui oleh manajemen. Hanya menginstal dan memperbarui ya, perangkat lunak setelah diuji teman-teman ya. Jadi pengujian secara ekstensif. Jadi memastikan pengujiannya sukses, jadi jangan sampai mengganggu tadi ya, operasional. Karena gangguan itu paling tidak dua, yaitu integritas dan availabilitas ya, ketersediaan. Kalau terganggu tidak berfungsi kan tidak dapat diakses ya. Itu artinya keamanannya terganggu. 820 sekarang, yaitu keamanan jaringan. Jadi kalau tadi softwarenya perangkat lunak yang dipasang, sekarang jaringannya atau networknya. Jaringan dan peranti jaringannya termasuk ya, sebaiknya diamankan, dimanajemeni, dan dikontrol kan untuk memproteksi informasi pada sistem dan aplikasi. Jadi ini fokusnya kan keamanan ya. Nah, maka jaringan itu pastikan aman. Namun tujuannya memproteksi informasi dalam jaringan, informasi yang terpasang di infrastruktur ya. Jaringan itu termasuk tentu saja server, fasilitas pemrosesan ya, berarti ada komputer, ada server ya, dan uh, jangan sampai ya dibobol gitu ya. Jadi jaringan itu diamankan, jangan sampai dibobol oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab atau bahkan niatnya buruk ya, cracker. Pembobolan melalui jaringan karena jaringannya tidak diamankan. Nah, kontrolnya sebaiknya diimplementasikan untuk memastikan keamanan informasi dalam jaringan itu ya, dipastikan dan untuk memproteksi layanan. Ya, jadi layanan dari akses yang tak terotorisasi ini yang perlu jadi perhatian serius ya. Jadi kalau ada layanan yang bisa mengakses jaringan dan tidak melalui proses otorisasi itu membahayakan. Jadi harus betul dipastikan keamanannya. Ke 21 sekarang, 821 keamanan layanan. Kalau tadi jaringannya, ya jaringan berarti yang dikelola oleh perusahaan biasanya atau ke pihak lain ya, pihak lain juga harus memastikan keamanan. Sekarang layanan, nah layanan yang ada dalam jaringan ya, layanan jaringan. Misalnya kita menggunakan cloud ya, kita menggunakan hosting gitu ya. Mekanisme keamanan termasuk level ya, layanannya ya. Jadi biasanya kita kalau mendapatkan layanan dari pihak lain itu ada SLA ya, Service Level Agreement, perjanjian level. Dan persyaratan layanan jaringan itu harus diidentifikasi sebaiknya, diimplementasikan dan dimonitor. Jadi ini untuk memastikan keamanan dalam penggunaan layanan jaringan itu. Jadi kalau tadi jaringannya, networknya, sekarang layanannya yang disediakan atau tersedia dalam jaringan. Nah, langkah-langkah keamanan ini panduannya yang diperlukan untuk layanan tertentu seperti fitur keamanannya, level layanan tadi ya, persyaratan layanan, itu harus diidentifikasi. Sebaiknya diidentifikasi dan diimplementasikan. Siapa yang implementasikan? Ya, kita kalau layanannya kita yang menyediakan atau pihak eksternal. Jika kita menggunakan layanan jaringan berbasis cloud misalnya, dan cloud-nya dikelola pihak lain, itu harus dijaga ya, diamankan. 822, segregasi. Segregasi itu pemisahan atau pembagian jaringan. Jadi ini lebih detail dari jaringan tadi ya, dari jaringan secara umum sekarang kontrolnya terhadap pemisahan. Jadi kelompok layanan itu seperti sistem informasi yang dikelompokkan, ada pengguna yang dikelompokkan ya. Nah, itu harus disegregasi ya, dipisahkan atau dibagi dengan jaringan yang berbeda. Nah, ini untuk memastikan keamanan, jangan sampai masuk jaringan satu ke jaringan lain yang membahayakan ya. Jadi tujuannya membagi jaringan dalam batas-batas keamanan dan untuk mengontrol lalu lintas data ya di antara jaringan-jaringan itu. Tentu berdasarkan kebutuhan bisnis atau kebutuhan organisasi. Nah, panduannya, organisasi sebaiknya mempertimbangkan untuk memanajemen keamanan jaringan
besar dengan membaginya. Jadi kalau jaringan kita besar, itu harus dibagi-bagi ya. Jadi ada subnet atau domain istilahnya ya. Jadi menjadi domain-domain jaringan yang terpisah dan memisahkannya dari jaringan publik atau jaringan internet. Jadi ini panduan lebih lanjut. Domain dapat dipilih berdasarkan level kepercayaan, ya, kekritisan. Jadi kekritisannya ada area yang sangat kritis, maka dipisahkan dan dijaga tidak bisa masuk dari jaringan lain. Gitu. Sensitivitas, misalkan tentang kerahasiaan ya, supaya domain ini tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya nih pemisahannya ya, ada jaringan yang bisa diakses publik. Ada jaringan yang untuk desktop ya, untuk pengguna biasa, ada jaringan untuk server, dan ada jaringan untuk yang risikonya rendah dan tinggi, misalnya dipisahkan. Jadi ini panduan singkatnya ya. Misalnya sumber daya manusia, finansial, pemasaran itu kan bisa dalam jaringan yang berbeda-beda karena tingkat kerahasiaan dan kekritisan datanya beda-beda. Atau kombinasi, misalnya domain server yang terhubung ke beberapa unit organisasi. Jadi segregasi atau pemisahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan yang berbeda secara fisik. Ya, jadi basis Indonesia atau kalau basis cloud ya, berarti secara logikal harus berbeda juga. Nah, contohnya teman-teman, ini tambahan dari saya ya. Penjelasannya panjang lebar ada di pasal 822 27002. Contohnya Anda pasang firewall. Jadi untuk memisahkan jaringan publik dengan jaringan internal. Pengaturan jaringan pemisahan dapat digunakan dengan router ya, switch dan router dan lain-lain. 823 adalah pemfilteran. Pemfilteran fokusnya ke web ini ya. Jadi akses ke web oleh karyawan, oleh bagian IT atau manajemen itu harus di manajemeni ya, dikontrol untuk mengurangi exposure. Jadi jangan sampai konten perusahaan kita yang harusnya rahasia atau berbahaya kalau diakses orang lain, itu diakses orang lain, terbuka, terekspos ya. Jadi tujuannya memproteksi sistem agar tidak dibobol. Nah, ini ada kata-kata dibobol ya. Jangan sampai orang jahat, ya, cracker atau hacker jahat itu dapat masuk ke sistem kita karena memasang software bahaya di web. Kemudian kita akses dan kita download misalnya. Nah, itu karena sangat bahaya maka perlu dikontrol. Jadi tujuannya mencegah akses ke web yang tak terotorisasi. Nah, ini cara-cara ini sekarang semakin canggih ya. Jadi harus dipastikan. Nah, contohnya webnya mengandung virus, mengandung ransomware atau phishing ya, jebakan. Jadi kita masuk web, ngisi formulir, ternyata data yang kita isi itu digunakan untuk kejahatan. Jadi organisasi sebaiknya mengurangi risiko personel atau pegawai mengakses situs web yang berisi informasi ilegal. Nah, itu berarti bagian IT-nya itu, bagian keamanan informasi harus cek ya, setiap web mana yang boleh. Nah, maka web mana yang tidak boleh itu harus dimasukkan ke sistem filtering ya. Bisa di proxy ya, bisa di DNS gitu ya. Nah, panduan lebih lanjut pemfilteran web, salah satu tekniknya yaitu alamat IP ya, atau domain. Jadi di sistem domain servernya sudah diatur supaya situs-situs web yang berbahaya itu tidak dapat diakses dari perusahaan kita. Nah, beberapa peramban atau browser web ya dan teknologi anti perangkat perusak ya, anti malware itu digunakan ya, dapat digunakan sehingga dapat mengotomatisasi kalau ada software yang tidak benar, website yang tidak berguna atau bahkan jahat itu tidak dapat diakses. Nah, organisasi sebaiknya mengidentifikasi tipe ya, jenis-jenis situs web yang boleh dan tidak boleh diakses oleh pegawai. Jadi, mempertimbangkan pemblokiran istilahnya, pemblokiran dengan tujuan keamanan. Ini contohnya salah satunya situs web yang memiliki fungsi unggah informasi, fungsi upload itu salah satu yang bahaya ya. Bahkan formulir pun harus menjadi perhatian ya, jangan sampai mengisi data yang berbahaya. Kecuali memang sudah dicek dan diizinkan oleh manajemen untuk alasan bisnis dan harus valid ya, divalidasi oleh yang berkepentingan di organisasi kita.
Kita masuk 824 yaitu penggunaan kriptografi. Nah, ini sangat teknis tentu saja. Tapi paling tidak Anda pernah dengar yang namanya SSL ya, HTTPS, SSH untuk masuk ke server. Nah, itu penggunaan kriptografi itu harus efektif ya pengontrolnya gitu ya. Jadi betul-betul dijaga kunci kriptografinya ya, kunci publiknya gitu. Jadi didefinisikan dan diimplementasikan. Tujuannya memastikan penggunaan kriptografi yang tepat ya, tepat dan efektif. Sebenarnya efektif juga tepat ya, sesuai kebutuhan maksudnya. Dan ini bertujuan untuk memproteksi kerahasiaan, ya, konfidensialitas itu kerahasiaan, otentisitas ya, autentikasi. Jangan sampai ketika kita masuk ya tidak SSL berarti apa yang kita ketik dapat dibaca penjahat di internet. Nah, atau integritas ya, jangan sampai ada perubahan ya data kita karena ada yang berhasil login kita, integritasnya terganggu. Ada yang menghapus atau mengubah konten. Jadi ini harus betul-betul dijaga ya, tentu berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan dalam keamanan. Ya, baik itu secara bisnis maupun secara informasi ya, keamanan bisnis dan informasi ya secara umum. Dan dengan konsep persyaratan legal itu misalnya aturan pemerintah ya, termasuk statutory, perjanjian-perjanjian ya, regulatori berarti aturan pemerintah juga, kontraktual berarti perjanjian perusahaan kita dengan perusahaan lain. Nah, ketika harus misalnya ada kewajiban menggunakan SSL atau kriptografi tertentu, maka itu harus dijaga ya. Jadi kunci publik, kunci privat itu harus dijaga, digunakan oleh orang yang tepat. Itu arti dari kriptografi. Enkripsi dan dekripsi ketika kita melakukan komunikasi ya, atau bekerja melalui jaringan. 825, siklus hidup pengembangan software ya. Anda mungkin sudah sering dengar SDLC. Jadi Software Development Life Cycle. Nah, life cycle itu artinya prosesnya ya, tahapan. Bahkan bisa siklus kan. Itu harus dikontrol aturannya untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem. Ya, perangkat lunak khusus, sistem bisa jadi termasuk hardware-nya, jaringannya gitu ya. Nah, itu harus aman. Ya, jadi yang aman itu harus ditetapkan. Mana tahapan-tahapan atau siklus pengembangan software dan sistem yang aman itu ditetapkan dan diterapkan. Jadi tidak hanya dibuat aturannya tapi juga dijalankan. Tujuannya memastikan keamanan informasi didesain. Nah, jadi software atau sistemnya didesain dan diimplementasikan. Yang aman ya, keamanan informasi didesain. Berarti proses pengembangan atau siklus hidup pengembangan software itu aman ya, dipastikan menggunakan cara yang aman. Baik itu untuk perangkat lunak maupun untuk sistem. Nah, ini panduan sekilasnya. Pengembangan yang aman adalah persyaratan untuk membangun layanan, ya, arsitektur, perangkat lunak, dan sistem yang aman saja ya. Jadi tahapannya, prosedurnya, siklusnya, ya, itu harus dipastikan menggunakan cara yang aman. 826 persyaratan keamanan aplikasi. Kalau tadi pengembangan, sekarang aplikasinya atau software-nya ya, software aplikasi. Kontrolnya adalah persyaratan keamanan informasi sebaiknya diidentifikasi, dispesifikasi, ya, speknya apa ya, dan disetujui. Jadi diidentifikasi terus ditentukan spesifikasinya dan disetujui pada saat mengembangkan aplikasi atau kita memperoleh akuisisi ya, misalnya membeli gitu ya, menyewa. Nah, itu persyaratannya harus diidentifikasi. Ini tujuannya untuk memastikan semua persyaratan keamanan informasi diidentifikasi dan ditangani saat mengembangkan atau memperoleh aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi sendiri, buatan sendiri maupun sewa ya, atau cloud istilahnya sekarang ya. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi berbasis cloud, misalkan software as services, nah itu harus dipastikan spesifikasinya sudah jelas ada dan disetujui oleh manajemen dalamnya. Nah, panduannya secara umum persyaratan keamanan aplikasi sebaiknya diidentifikasi dan dispesifikasi ya, sama dengan di atas. Persyaratan ini biasanya ditentukan melalui asesmen risiko. Nah, kita sudah pelajari itu ya, proses risiko. Jadi setiap aplikasi itu dinilai risikonya. Yaitu kalau
terganggu ya, itu berapa dampak kerusakannya. Dan kemungkinan terjadi gangguan itu berapa kali, misalnya sebulan atau setahun atau berapa tahun gitu ya, itu menilai risiko. Persyaratan sebaiknya dikembangkan dengan dukungan spesialis keamanan informasi. Jadi harus menggunakan tenaga yang ahli, ya, spesialis di bidang keamanan informasi itu untuk menentukan persyaratan tadi ya, nah, spesifikasi. Ini loh aplikasi yang aman itu seperti ini gitu ya. Itu harus diidentifikasi dan dispesifikasi, dirinci, kemudian disetujui dan tentu saja diterapkan ya. 827 adalah prinsip arsitektur dan rekayasa sistem yang aman. Jadi kalau tadi fokus ke pengembangan, kemudian pembelian atau pembuatan aplikasinya, sekarang arsitekturnya. Jadi ini lebih mendasar lagi. Dan rekayasa sistem secara umum. Ya. Prinsip-prinsip untuk rekayasa sistem yang aman, ya, sebaiknya ditetapkan. Jadi rekayasa sistemnya harus aman ya. Didokumentasikan, dipelihara, dan ditetapkan. Ya. Sistem engineering, termasuk software engineering ya. Jadi dalam segala aktivitas, jadi bukan hanya software ya, termasuk jaringan ya. Kalau kita bicara infrastruktur, arsitektur sistem informasi berarti luas ya, termasuk jaringannya, aplikasinya gitu ya. Nah, arsitekturnya itu harus dipastikan ya, menggunakan standar keamanan ini, termasuk dalam pengembangan. Ya, jadi semua proses pengembangan sistem informasi harus dikontrol. Nah, tujuannya untuk memastikan sistem informasi didesain, ya, jadi mulai dari proses desain. Jadi ini sebenarnya mirip dari siklus hidup tadi ya. Nah, kalau ini lebih luas lagi. Jadi ketika mendesain jaringan, mendesain sistem secara keseluruhan ya, jaringannya, softwarenya, database-nya, itu harus secara aman ya. Didesain, diimplementasikan, artinya dipasang, diuji coba, dan terakhir dioperasikan. Nah, jadi mirip siklus pengembangan software ya, dimulai dari kebutuhannya, didesainnya, implementasi, dicoding, dipasang, dioperasikan, dan kemudian dievaluasi. Nah, proses itu semua harus secara aman. Maka di sini disinggung kembali siklus hidup pengembangan. Ya. Panduannya berarti prinsip-prinsip rekayasa keamanan sebaiknya ditetapkan. Jadi ada rekayasa perangkat lunak pengembangannya dan ada rekayasa keamanannya, security engineering-nya. Ya. Ditetapkan, kemudian didokumentasikan, dan diterapkan pada semua aktivitas rekayasa sistem informasi. 828, pengkodean yang aman. Nah, ini lebih dalam lagi ya, lebih sempit, yaitu pembuatan kodenya. Jadi prinsip pengkodean itu misalnya proses dalam pembuatan kode program yang aman sebaiknya diterapkan. Karena ini bicara kode berarti pengembangan perangkat lunak. Jadi ini sangat sempit untuk khusus perangkat lunak ya. Pembuatan kode programnya harus menerapkan pembuatan kode yang aman. Jadi jangan sampai ada kelemahan yang terdeteksi dari awal dibiarkan ya, harus dicegah ya. Nah, ini untuk memastikan perangkat lunak ditulis, ditulis artinya dibuat kodenya secara aman. Nah, termasuk misalnya membuat database, kalau ada SQL jangan sampai ada serangan gitu ya, misalnya SQL injection misalnya. Nah, itu harus dipastikan sejak awal ketika membuat kode program itu secara aman. Tujuannya sehingga mengurangi jumlah kerentanan. Karena kan tidak mungkin kerentanan itu nol ya. Jadi ada saja buatan manusia itu ada kelemahannya, kerentanannya atau vulnerability-nya. Jadi harus dikurangi sedikit mungkin. Ini khususnya dalam pembuatan perangkat lunak atau pengembangan software. Jadi organisasi sebaiknya menetapkan proses di seluruh organisasi untuk menyediakan tata kelola yang baik dalam pengkodean yang aman. Jadi tata kelola, ya, prosedurnya ya, dibuat, aturannya dibuat, dijalankan, dan dites ya, dievaluasi. Nah, ini termasuk penentuan orangnya, teman-teman ya. Jadi kalau sudah tata kelola berarti penentuan kualifikasi developer atau coder itu harus memastikan dia mampu membuat kode program yang aman. 829, pengujian keamanan dalam pengembangan dan penerimaan atau penerimaan software ya misalnya. Jadi proses pengujian keamanan sebaiknya didefinisikan dan diimplementasikan. Ya, ini pengujiannya ya. Dalam siklus hidup
pengembangan. Jadi kalau siklus hidup pengembangan software, maka ada pengujian. Nah, pengujiannya itu harus mencakup dari sisi keamanan. Tujuannya untuk memvalidasi jika persyaratan keamanan informasi terpenuhi, ya, ketika aplikasi atau kode digelar. Jadi ketika deployment, ya, jadi proses deploy itu artinya sudah diuji coba, ya, dites, dideploy itu harus yakin aman, ya. Karena deploy berarti sudah masuk ke produksi atau operasional. Maka pengujiannya itu harus didefinisikan dan implementasikan. Pengujian keamanan informasi terutama, ya, pengujian dari sisi keamanan. Jadi sistem informasi baru misalnya, atau update, upgrade, atau revisi, ya, baru sama sekali baru, atau versinya diperbarui, itu harus diuji lebih dahulu, ya, keamanannya. Misalkan dengan penetration testing gitu, ya. Diverifikasi secara menyeluruh selama proses pengembangan. Jadi pengembangan itu kan sampai pengujian, testing, teman-teman, ya. Nah, testingnya itu menggunakan testing dari sisi keamanan juga. Maka kalimat terakhir sebagian ini, ya, pengujian keamanan sebaiknya menjadi bagian integral dari pengujian sistem. Jadi kalau kita menguji sistem informasi, menguji software, menguji jaringan, itu harus memasukkan kriteria pengujian keamanan. Panduan lebih lanjut, pengujian keamanan sebaiknya dilakukan terhadap serangkaian persyaratan yang dapat dinyatakan sebagai fungsional atau non-fungsional. Jadi ada syarat fungsi, ya, fungsi dari aplikasi, dan fungsi yang non-fungsi itu dilakukan, ya, atau ya bisa jadi dua-duanya. Pengujian keamanan sebaiknya mencakup pengujian ini, ya, fungsi keamanan, misalnya autentikasinya, ya, terus pembatasan aksesnya berjalan atau tidak, ya, penggunaan kriptografinya benar atau tidak. Nah, ini sudah dibahas di pasal-pasal sebelumnya, ya. Nah, ini harus ketika melakukan pengujian ini harus dijadikan pertimbangan. Termasuk yang baru saja kita bahas adalah pengkodean yang aman. Kemudian di sebelumnya ada konfigurasi yang aman. Nah, itu dijadikan pertimbangan sebenarnya, dimasukkan dalam proses pengujian. 830 pengembangan yang dialihdayakan atau outsource, ya. Anda pernah dengar outsourcing, artinya itu alih daya itu tidak hanya orang, ya. Pengembangan pun, pengembangan software itu bisa dialihdayakan, dikerjakan perusahaan lain. Nah, kontrolnya organisasi sebaiknya mengarahkan, memonitor, dan mereview aktivitas yang terkait dengan pengembangan yang dialihdayakan, artinya yang mengerjakan pihak lain, ya. Nah, ini untuk memastikan langkah-langkah keamanan informasi yang dipersyaratkan oleh organisasi yang sudah ditetapkan, ya, terutama menurut SMKI ini. Nah, itu harus diimplementasikan dalam pengembangan sistem. Meskipun sistem itu dialihdayakan. Jadi ini karena dikerjakan orang lain, ini diberikan pasal khusus, ya, dipastikan harus aman, ya, harus diarahkan, dimonitor, ya, dimonitor dan direview, ya, dipastikan aman. Jika pengembangan sistem dialihdayakan, organisasi sebaiknya mengomunikasikan, nah, jadi harus didiskusikan, ya, dalam menyepakati, dibuat perjanjiannya gitu, ya, menyetujui persyaratan dan ekspektasi. Jadi harapan-harapan atau target yang harus dicapai dalam pengembangan itu mencakup, ya, mengaitkan dengan keamanan. Dan dimonitor dan direview apakah pengiriman pekerjaan yang dialihdayakan itu memenuhi harapan. Ini kan mencakup banyak hal, ya, termasuk keamanan, ya. Karena keamanan kan misalnya harus segera tersedia, yaitu keamanan itu, ya. Terus jadi kerahasiaannya bagaimana dan bahwa data tidak akan bisa diubah dan seterusnya. 831 pemisahan lingkungan pengembangan, uji dan produksi. Jadi ketika software masih dikembangkan, ya, itu diletakkan di lingkungan pengembangan. Kemudian setelah itu masuk pengujian, nah, itu dipisahkan. Dan terakhir setelah diuji dan tidak ada masalah, maka dioperasionalkan atau masuk ke produksi. Jadi sistem atau softwarenya, pengembangan, pengujian, dan produksi itu dipisahkan. Jadi mirip segregasi tadi, ya, kalau kita bicara jaringan, sekarang bicara sistemnya, ya, softwarenya misalnya. Ini untuk memproteksi lingkungan produksi, dan terutama data, ya, seharusnya dari pembobolan. Nah, ini dari pembobolan.
oleh aktivitas pengembangan. Jadi bisa jadi ada pengembang yang sengaja atau tidak sengaja ya membocorkan data gitu ya, atau salah setting gitu ya. Jadi aktivitas pengembangan dan pengujian itu dipisahkan. Kemudian masuk ke produksi itu sudah terpisah. Pengembangan dan pengujian bisa jadi masih dalam satu jaringan, satu server, tapi ketika sudah dinyatakan oke, masuk produksi harus dipisahkan. Tidak boleh produksi masih proses pengembangan gitu ya. Nah, panduannya level separasi, pemisahan ya antara lingkungan-lingkungan ini, produksi, pengujian dan pengembangan. Ya, ini untuk mencegah masalah produksi sebaiknya diidentifikasi dan diimplementasikan. Jadi tingkat pemisahnya seberapa gitu ya. Mungkin ada yang tidak bisa sama sekali kadang-kadang, misalnya jaringannya tidak terpisah, tapi benar-benar dari sisi servernya terpisah. Atau server fisiknya sama, tapi secara cloud ya, secara virtual terpisah misalnya. Nah, ini harus diidentifikasi dan diimplementasikan. 832 manajemen perubahan, karena IT itu terus berubah, kebutuhan perusahaan juga mungkin berubah. Nah, berubah itu bisa macam-macam ya. Misalnya di fasilitas pemrosesan, dari softwarenya, atau sistem informasi, dan atau ya sebaiknya menjadi subjek bagi prosedur manajemen perubahan. Change management itu sangat penting ya, masuk satu bab sendiri. Tujuannya untuk menjaga keamanan informasi saat melaksanakan perubahan. Jadi baik perubahan penggantian software, perubahan cara kerja ya, yang berbasis IT ini itu harus di manajemen ya prosedur. Di pengenalan sistem baru dan perubahan besar pada sistem yang ada sebaiknya mengikuti aturan yang disepakati. Jadi sudah disiapkan dulu, disepakati, terus kemudian dijalankan ya. Dan proses formal seperti dokumentasi, spesifikasi, pengujiannya tadi termasuk jaminan mutu ya, pengendalian kualitas software itu, testingnya itu ya. Dan implementasinya itu terkelola dengan baik ya saja. Jadi harus dikelola semua proses perubahan. Nah, itu diinformasikan dengan manajemen bagian IT ya, kemudian dengan karyawan yang terkait. Ketiga, informasi uji. Ya, kalau tadi pengujiannya, kalau sekarang data atau informasi yang digunakan untuk pengujian, untuk testing. Jadi informasi uji sebaiknya dipilih, ya datanya dipilih-pilih yang tidak rahasia, diproteksi kalau memang ada yang rahasia, dan di manajemen secara tepat ya. Ini untuk memastikan relevansi ya, keterkaitan data pengujian itu ya, pengujian dan untuk memproteksi informasi operasional. Jadi jangan sampai data yang sebenarnya sudah data operasional, yang itu rahasia, itu sampai salah gunakan ya dalam proses pengujian. Jadi kalau digunakan dalam pengujian, dipastikan ini rahasia ya. Yang uji tahu itu rahasia, maka tidak boleh dibuka ke pihak lain misalnya. Atau menggunakan data yang memang tidak rahasia dulu ya, data dummy misalnya ketika pengujiannya belum butuh data nyata. Informasi uji tadi ya, data sebaiknya dipilih untuk memastikan reliabilitas hasil uji. Jadi di satu sisi harus jaga rahasia, di sisi lain pengujian itu harus menunjukkan reliabilitas. Jadi kalau diuji berkali-kali hasilnya tetap baik ya, itu arti dari reliable ya, hasil ujinya konsisten. Dan kerahasiaan, nah ini tadi ya, kerahasiaan informasi yang ada di perusahaan yang harusnya sudah operasional itu harus dipastikan ya. Informasi sensitif, misalkan identifikasi personal orang ya, pribadi itu tidak boleh disalin ke lingkungan pengembangan. Ini pentingnya ada catatan khusus, tidak boleh disalin ke lingkungan pengembangan dan pengujian. Nah, ini nanti sudah dibahas tadi ya di bab 831. Dipisahkan tadi ya. Kemudian terakhir 34 adalah proteksi sistem informasi selama audit ya. Audit keamanan informasi. Jadi pengujian dengan tujuan audit. Jadi uji audit dan aktivitas keyakinan lainnya ya untuk memastikan sistem ini benar yang melibatkan asesmen ya, penilaian sistem operasional sebaiknya direncanakan dan disepakati antara penguji dan manajemen yang sesuai, yang tepat atau yang terkait gitu, yang cocok. Terus ada kesepakatan. Jadi jangan sampai ada dampak ya audit ini yang negatif terhadap keamanan.
Jadi tujuannya meminimalkan dampak audit dan aktivitas keyakinan lainnya terhadap sistem operasional dan proses bisnis. Jadi jangan sampai audit itu mengganggu proses bisnis dan operasional, maka harus ada kesepakatan mana yang uh, dimulai dulu dan mana yang bagian rahasia dan mana yang harus hati-hati misalnya ya. Pedoman berikut ini, ya ini sebaiknya diamati. Salah satunya menyetujui permintaan audit untuk akses ke sistem dan data dengan manajemen yang tepat. Jadi memastikan pihak terkait yang berhubungan dengan bagian yang diuji itu, misalkan pemilik aset gitu ya, pemilik aset informasi atau aset lainnya yang terkait informasi itu menyetujui. Baik, untuk terakhir kerjakan kuis khusus 18 hingga 834 ini.